mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. Sobat traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.
mau lihat ini arah pasar mau kemana, ya kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. Yang akan membawakan topik webinar pada malam hari ini. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa topik webinar pada malam hari ini adalah mengenai cara membaca tren dan memvalidasi trading plan itu sendiri. Sebentar, ada yang baru join. Selamat malam Pak Fahrudin, selamat bergabung di webinar Foreximpro. Oke, untuk materi malam hari ini kita akan belajar trading yang baik adalah yang mengikuti arah tren agar mendapatkan peluang profit yang lebih besar. Bapak Ibu akan kembali diajarkan cara membaca tren dan perubahan tren, lalu bagaimana cara membuat trading plan dan cara memvalidasi trading plan tersebut apakah berlaku atau tidak. Nanti materi ini akan dibawakan oleh Pak Swendi dari analis PT Java Global Futures, dan seperti biasa setelah materi ini dibawakan selama 30 menit ke depan oleh Pak Swendi, maka akan dibuka juga sesi tanya jawab. Jadi bagi sobat traders yang ingin bertanya bisa tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau bisa langsung unmute dan juga bisa langsung bertanya dengan Pak Swendi seputar materi yang disampaikan nanti oleh Pak Swendi. Dan sebagai tambahan informasi bagi semua sobat traders yang sudah join webinar pada malam hari ini, diminta untuk menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama lengkap ya. Jadi kalau ada ID Google Meet yang nama samaran atau nama yang tidak kami ketahui, mohon maaf kita akan remove sementara, kecuali sobat traders menuliskannya di dalam kolom komentar untuk nama lengkap daripada sobat traders itu sendiri. Daftarnya pakai nama lengkap siapa ya. Oke, dan juga selanjutnya perlu diketahui bahwa webinar malam hari ini diselenggarakan oleh Foreximpro, komunitas Foreximpro dan juga PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang resmi, aman dan terpercaya. Di Java Global Futures proses deposit dan withdrawalnya juga cepat dan mudah. Oke, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Swendi. Silakan Pak Swendi. Oke, halo selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal buat yang baru join webinar untuk pertama kali ya. Barangkali ada yang baru pertama kali join. Banyak sih Pak. Oh, banyak ya. Dari ID namanya kayaknya memang Pak Gugum tuh baru join pertama kali ya Pak. Andi, Pak Susanto udah beberapa kali sih. Oke, salam kenal semuanya buat Bapak Ibu yang sudah join hari ini ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa tetap mengikuti ya, karena ini kita rutin setiap Rabu. Oke, pada malam hari ini kita langsung aja ya ke materi. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk materi hari ini adalah bagaimana cara membaca tren ya. Membaca tren dan nanti nyambung dengan cara memvalidasi trading plan ya. Jadi ini sepertinya dua topik yang berbeda tapi masih nyambung ya, karena ini mendukung bagi sobat trader untuk membuat perencanaan trading sendiri maupun bagaimana nanti bisa melihat apakah trading plan atau signal yang sudah dibuat sebelumnya masih valid atau tidak ya, masih berlaku atau tidak, mau di cancel atau mau dilanjutkan dan lain-lain ya sobat trader. Nah karena yang mengikuti webinar ini kan kita tidak tahu apakah ada yang masih baru ya, atau masih pemula, atau yang memang sudah memulai sekian lama bahkan ataupun mungkin sudah ekspor sekalipun. Tapi tidak ada masalah ya kalau kita kembali mempelajari ya apa itu tren ya, karena memang modal dasar dari analisa ya trading ya adalah mengetahui arah tren ya. Oke, jadi kita lihat dulu dasarnya ya. Nah, ini tadi kan judulnya ini saya buat ya, trading plan atau ide-ide membuat perencanaan trading ya. Apa aja sih untuk membuat ide perencanaan trading? Misalnya baik Bapak Ibu yang misalnya mengikuti signal daripada provider ya, entah dari broker, entah dari komunitas dan macam-macam ya, ataupun Bapak Ibu yang sudah mulai mencoba untuk membuat signal sendiri, jadi nggak bergantung sama orang ya, ingin membuat perencanaan trading sendiri misalnya, jadi menganalisa mau mandiri gitu, analisa mandiri.
apa aja sih yang perlu dipersiapkan supaya bisa membuat trading plan sendiri gitu ya. Yang pertama adalah menganalisa pairs. Pairs ini kan pasangan baik mata uang maupun komoditi ya. Anggap aja apakah itu currency atau komoditas yang hendak ditradingkan ya. Kalau misalnya tidak memfokuskan kepada salah satu pairs mata uang ataupun kepada komoditas tertentu, berarti bisa mencari pairs-pairs yang sedang bergerak trending ya. Trending artinya adalah bergerak dalam satu tren ya, trennya jelas gitu, bukan yang sedang bergerak dalam sideways ataupun bergerak zigzag aja gitu ya, harganya ranging dari atas ke bawahnya itu bolak-balik gitu ya. Jadi bisa dicari ya, jadi tidak terfokus kepada salah satu pairs mata uang atau komoditi tertentu. Jadi bisa cari pilih-pilih aja mana pairs yang sedang bergerak trending, sedang trendingnya kuat ya, bisa strong bullish atau strong bearish. Nah, baiknya dalam membuat perencanaan trading ya, bisa ini sebaiknya ya melakukannya dengan limit order ya, jadi tidak manual, tidak instant execution ya, karena instant execution itu dilakukan oleh para scalper ya, jadi yang memang lagi standby di depan monitor ya, dia langsung instan eksekusi gitu ya. Tapi kalau membuat perencanaan, namanya juga membuat perencanaan trading ya. Bisa saja Bapak Ibu sedang membuka laptop ya, membuka chart itu pagi hari ya. Pada pagi hari itu padahal pergerakan market belum terlalu fluktuatif, tetapi Bapak Ibu mempersiapkan untuk sepanjang hari nanti mau trading apa, mau buy atau sell, jadi sudah dipersiapkan dengan menganalisa dulu ya. Jadi baiknya melakukan order limit ya. Jadi buy limit, sell stop atau buy stop ya. Kemudian jangan lupa harus selalu memasang TP dan SL ya sebagai target profit dan juga stop loss. Dan jangan lupa risk reward ya, minimal 1:1 ya, lebih dari 1:1 itu lebih bagus. Jadi stop loss-nya 1 perbandingannya dengan 2 take profit-nya atau targetnya. Oke Bapak Ibu, jadi setelah tadi yang pertama adalah mencari pairs ya yang sedang bergerak trending, baik trending bull atau bear ya. Jadi yang memang lagi jelas saja trennya. Nah, kalau kita mau mempelajari tren, jadi tren itu dilihatnya gimana sih gitu ya. Nah, ini adalah contoh tren bullish atau uptrend ya. Nah, suatu pergerakan harga bergerak uptrend itu jika seperti ini ya Bapak Ibu, jika bergerak ini awal mulanya ya, siklusnya atau wave-nya, gelombangnya kita lihat ketika membuat pertama higher high ya, higher high itu berarti level tertinggi ya. Kemudian waktu koreksi ya turun membuat higher low, artinya turunnya lebih tinggi daripada low sebelum dia naik di sini ya. Anggap aja di sini low pertama kemudian bergerak naik ya, lebih tinggi ya daripada low sebelumnya ya. Misalnya di sini high-nya lebih rendah ya, ini lebih tinggi. Kemudian waktu koreksi dari level tinggi ya, ini lebih di atas daripada low yang pertama. Kemudian harga bergerak lagi naik ya, melewati level high yang ini ya, higher high ini, melewati di sini ya, mencetak level tertinggi baru, jadi higher high. Nah di sini. Nah begitu koreksi lagi masih lebih tinggi atau di atas daripada lower yang pertama tadi waktu koreksi dari higher high ini ya. Maka kalau kita lihat secara garis atau grafis seperti ini membentuk satu siklus naik ya atau gelombang naik ya. Inilah yang disebut trend uptrend atau bullish trend ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat harga itu kan memang tidak bergerak seperti garis lurus gitu, naik terus, tetapi ada waktunya terkoreksi. Misalnya ini naik 3 candle gitu, nanti candle berikutnya ada turunnya gitu ya. Kemudian naik lagi lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini membentuk higher high. Waktu turun membentuk higher low, artinya lowernya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Begitu naik lagi lebih tinggi lagi daripada
higher high yang pertama. Jadi ini membentuk suatu siklus tren naik. Bahkan kalau higher high-nya terus lebih tinggi lagi ya, cetak lebih tinggi lagi, ini kuat naiknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk downtrend juga sama seperti itu ya. Jadi ini pertama waktu dia jatuh, ini turun ya, kita lihat. Terus kemudian koreksi ya. Waktu dia koreksi naik, naiknya juga di bawah daripada harga waktu sebelum dia jatuh ya. Kemudian turun lagi melewati harga waktu jatuh pertama ini ya. Jadi lower low di sini ya. Kemudian waktu naik lagi nih jadi lower high gitu ya. Nah, ini membentuk satu siklus, yaitu siklus downtrend ya. Artinya harga turun lebih dalam, naik lebih rendah, turun lebih dalam lagi, naiknya lebih rendah lagi, turun lagi lebih dalam lagi. Ini ya Bapak Ibu ya, sedikit untuk mengingatkan kita bahwa pergerakan harga itu membentuk tren ya. Dan yang bagus adalah yang satu arah, artinya satu arah tren ya, seperti ini. Kalau ini berarti dia berbentuk sideways ataupun ranging. Ranging artinya harga high dengan low-nya kira-kira sama ya. Jadi dia bolak-balik aja gitu dalam area high low-nya. Biasanya ini dalam time frame yang tidak terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Biasanya di H1 atau paling di H4 ini terjadi konsolidasi. Biasanya terjadi kalau sudah habis daripada tren naik atau tren turun, jadi ada masanya konsolidasi untuk menunggu dorongan market apakah lanjut ke atas atau lanjut ke bawah. Oke Bapak Ibu, jadi ini pengantar untuk kita memilih tren ya, harga atau pairs mana nih yang bisa kita pilih untuk kita membuat perencanaan tradingnya. Oke ya. Sekarang saya kembali ke MetaTrader. Oke, sebentar. Bentar ya. Bisa Pak Wendy? Bentar ya, kok ini enggak. Oke, udah bisa tuh. Bentar ya. Bukan, ini bukan MetaTrader, itu apa, Paint. Bentar ya. Oh, ini. Iya, kenapa ini enggak ini ya? Bentar ya. Saya personal. Di sini. Sebentar ya, saya tutup dulu MetaTrader, saya buka lagi. Mungkin enggak kelihatan. Oke, apa sudah kelihatan ini ya MetaTrader? Oke. Sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu ya. Sekarang misalnya kita melihat pergerakan gold ya. Kita lihat pergerakan gold setelah dalam 1 bulan yang lalu ya, di November, gold itu turun drastis ya.
turun drastis. Kita lihat ini adalah pergerakan gold ya selama bulan di November ya. Kita lihat turun drastis sampai ke 1760-an, 50-an ya, 1760-an ya. Nah, ini trennya turun ya Bapak Ibu ya. Tetapi memasuki Desember, tanggal 1 Desember kemarin hari Selasa, gold terjadi rebound ya. Misalnya kalau kita tradingnya harian, kita lihat di sini. Ini kan goldnya turun terus ya. Jadi kalau ambil posisi sell terus, jadi setiap koreksi ke atas tinggal nunggu sell lagi gitu ya, sampai ke 1764. Nah, tetapi tanggal 1 November itu gold kan terjadi rebound ya, seperti ini. Nah, terus gimana nih strategi tradingnya? Apakah masih tetap sell atau gimana gitu ya? Karena kan tren kita harus follow the trend, bukannya counter trend ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa pakai bermacam-macam cara ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi kita yang sudah lihat misalnya kalau untuk uptrend itu gimana sih ya? Ini kan downtrend nih tadi ya, karena dia ini lower ya, lower low-nya. Nah, kalau ada perubahan tren, misalnya ini kan kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini masih menjadi waktu koreksi naik yang tertinggi ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kalau harga untuk koreksi naik ya, maka dia harus melewati higher high yang ini ya Bapak Ibu ya, supaya memperjelas bahwa terjadi perubahan tren atau tren yang sebelumnya downtrend melemah karena swing high yang tertinggi ya, yang terdekat itu sudah dilewati ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat bahwa pada hari Selasa kemarin, jadi swing high yang terakhir yang tertinggi di sini yaitu di sekitar 1788 ya sampai 1789 atau 1780 1790 ini sudah dilewati ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini sudah, kalau misalnya nih waktu tren turun terus, misalnya saya punya posisi order limit misalnya di sini karena ini saya menganggap ini sebagai swing high ya. Jadi kalau harga naik ya tidak melewati ini masih cenderung turun dan bisa sell lagi terus, bearish terus gitu ya. Tetapi di sini kita mempelajari dari pergerakan gold ya Bapak Ibu bahwa terjadi perubahan atau terjadi perubahan tren atau misalnya tren yang sudah melemah. Nih kita lihat ya. Jadi swing high-nya sudah dilewati ya. Artinya harga yang higher high ini sudah dilewatin ya. Jadi ini sudah membentuk higher high yang baru ya Bapak Ibu. Ini saya tulis di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya ada posisi sell limit di sini ya, ini bisa kita batalin nih Bapak Ibu ya. Waktu kita melihat pergerakan harga tidak membuat lower low di sini karena ini low-nya sama ya, tertahan ya. Ada beberapa kali rejection ya. Kita lihat di candle H1 ya, sempat 3 kali atau 4 kali di reject ya di level 17 yang low ini ya, 1764. Jadi 176465 ini menjadi support yang kuat. Sehingga ketika harga menyentuh area ini selalu di reject ke atas, reject ke atas, reject ke atas. Artinya harga nggak membentuk lower low yang baru, misalnya 1763, 1760 gitu ya. Jadi ini udah indikasi bahwa penurunan bisa kita bilang penurunan berakhir untuk sementara ya, ataupun momentum bearish-nya sudah berakhir untuk saat ini. Maksudnya kita bicara yang saat ini aja dulu gitu ya. Jadi untuk saat ini momentum bearish gold lagi berhenti lah gitu ya. Kemudian apakah kita langsung buy gold? Ya belum tentu karena kita menunggu untuk konfirmasi higher high. Kalau ini kan waktu naik terus ini kan waktu dia swing high masih di bawah swing high yang tertinggi ini ya. Nah, waktu turun, nah ini higher low karena ini lower ini higher low. Ini sudah indikasi pertama ya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, kita perlu menunggu satu lagi konfirmasi yaitu swing high
yang baru, yaitu higher high yang melewati ini. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Ini pertama ya. Kemudian, nah ini break ini ya Bapak Ibu, break higher high ini membentuk higher high yang baru. Nah, ini sudah konfirmasi bahwa momentum bearish gold ya sudah dipatahkan ya, sudah di reject nih sama pergerakan market memasuki awal Desember. Jadi yang sebelumnya kuat turun atau strong bearish kemudian sudah di reject ya dengan harga membuat higher high ya. Yang pertama, yang sebelumnya higher high-nya di sekitar 1789 tetapi sudah di break ya, berhenti di sini sekitar 1812. Kemudian waktu koreksi juga higher low ya, jauh di bawah, jauh di atas lower sebelumnya. Oke Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi buat Bapak Ibu yang misalnya mau menanti gitu, gold mau ngapain ya, saya mau buy atau sell lagi gitu, karena momentum gold gimana nih, apakah masih bearish atau sementara bearishnya mereda dan bisa bullish dulu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini, jadi bisa kita lihat bahwa gold memasuki awal Desember ya momentumnya naik ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita belum tahu apakah naiknya sampai mana. Paling tidak untuk pergerakan trading harian Bapak Ibu melihat mengikuti trennya aja dulu ya. Jadi trennya lagi bullish nih Bapak Ibu untuk pergerakan harian gitu ya. Kita lihat di sini lowernya juga masih higher low ya. Kemudian naik lagi membentuk higher high lagi ya. Tadi sore di sini ya. Nah, dan sekarang lagi koreksi masih di sini. Kalau koreksinya di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya koreksinya di bawah ini, maka bisa aja kita pandang, wah hati-hati nih gold, jangan-jangan mau turun lagi ya. Tapi kalau koreksinya berhenti di sini, malam ini, sampai di sini nanti ada muncul pin bar bullish misalnya, seperti ini ya. Kalau masih menyisakan ekor dari bawah, maka trader-trader itu bisa siap-siap untuk buy gold lagi, seperti ini nih Bapak Ibu ya. Ini kan di reject dari bawah. Tapi kalau candle ini berhentinya memang seperti ini kan masih jalan ya, maka ini siap-siap untuk mengambil posisi buy lagi, karena ini kita anggap swing low-nya higher low, ini kan low, ini higher low gitu ya Bapak Ibu. Maka ini adalah waktu koreksi turun higher low, maka ini ada kesempatan untuk ambil posisi buy lagi Bapak Ibu. Oke, saya pelan-pelan ya supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya, memahami kira-kira seperti ini ya untuk merencanakan tren ya atau trading plan sendiri gitu. Oke, jadi gini, ketika ini kita sudah confirm bahwa untuk yang saat ini gold lagi bullish ya, kita bicara nggak usah yang jangka panjang dulu ya, maksudnya untuk harian aja dulu, gold lagi bullish karena ini higher high, kemudian koreksi turunnya masih higher low ya, sini naik ya, kemudian naiknya sore ini di atasnya higher high sebelumnya ini. Nah ini adalah momentum siap-siap untuk buy nih Bapak Ibu, ketika koreksi turun ini tetap membentuk higher low, artinya low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kalau berhenti di sini nih ya, kita lihat jam 20.00 kalau candlenya menyisakan ekor di bawah ya, itu bisa untuk indikasi ya Bapak Ibu bahwa dari bawah ada rejection ya, sehingga ini bisa momentum untuk open buy lagi gitu ya Bapak Ibu. Targetnya kemana? Targetnya pertama ya samain high ini, tapi kalau di break maka dia akan cetak level tertinggi yang baru lagi ya. Gitu Bapak Ibu, bisa kita lihat ya. Jadi ini adalah pergerakan gold untuk saat ini. Meskipun Pak, ini kan lagi bahas gold ya. Mumpung Bapak lagi bahas gold, mungkin Bapak bisa jawab juga pertanyaan dari salah satu member yang bertanya di WhatsApp ya. Kalau untuk gold terkadang nggak harus ikut tren Pak, bisa dapat profit ya. Kadang gold itu kan fluktuatif ya. Gold bisa ambil profit dari koreksi juga. Bisa dijawab mungkin Pak dari salah satu member yang bertanya, berhubung Bapak lagi bahas gold juga.
Ya. Bahkan. Oke. Iya benar bahwa sebenarnya trading itu enaknya di saham itu, maaf, di forex itu kan enaknya two ways opportunity ya, bisa buy dan sell gitu. Artinya tidak mesti ngikutin trending, artinya tidak mesti lagi posisi tren kuat dulu ya. Ini seperti ini, saya pindahin ke sini ya. Kita manfaatin aja time frame yang kecil seperti ini ya. Ini kan harga bolak-balik ya. Jadi ini tidak trending nih kalau kita lagi pakai time frame yang kecil ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau misalnya aduh saya nggak perlu nunggu-nunggu lama deh, nggak misalnya buka H4, D1, saya cukup cari profit dalam waktu yang pendek, bisa buka time frame M30 ya, H1. Jadi tidak mesti bergerak yang satu arah. Misalnya gini, gold lagi bullish, jadi saya harus nunggu posisi agak di bawah baru saya buy, jadi gitu ngikutin trennya naik ya, bull gitu, buy, jadi ambil posisinya buy. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan tidak trending, tapi bisa juga untuk memanfaatkan pergerakan ini ambil posisi ya. Nah gold bagusnya seperti itu ya Mbak Dela ya, karena pergerakannya range-nya itu berapa jam gitu, beda sama forex 100 poin bisa satu harian, tapi kalau di gold 100 poin aja bisa cuman beberapa jam, beberapa candle H1 bisa bergerak dalam 100 poin ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi bisa pakai cara yang simple-simple, misalnya nih pergerakan yang ini lagi naik dari support terus kan naik ya, udah menyentuh level ini terus koreksi, Bapak Ibu bisa tarik aja garis seperti ini ya, bisa tarik garis seperti ini aja udah namanya trend line doang ya, nggak pakai macam-macam. Bapak Ibu bisa lihat. Nah kalau time frame kecil seperti ini, kita bisa manfaatin nih Bapak Ibu ya, tuh bisa lihat dengan terjadi breakout support trend line dari sini ke sini sudah 1829 poin atau 182 pips ya, lumayan kan, 182 pips itu untuk 0,1 lot ya. Kalau satu lot itu 1829 pips atau 1830 pips, $3 ya, $1.830, lumayan banget ya, cuma dalam beberapa hitungan 1-2 jam gitu ya. Artinya memang gold ini menarik ya, karena pergerakannya fluktuatif banget, cuma dalam hitungan jam aja. Tapi hati-hati juga karena dua sisi ya, floating loss-nya juga bisa cepat juga. Iya benar. Oke, silahkan lanjutkan Pak, mungkin punya waktu durasi 10 menit lagi untuk materi disampaikan, dan diingatkan juga untuk semua sobat traders kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Silahkan Pak Swendi. Nah oke. Nah saya di sini ada perencanaan trading ya untuk hari ini tadi, karena ini adalah per GBP JPY ya Bapak Ibu ya. GBP JPY ini kan lagi untuk yang saat ini aja kita bicara ya, ini kan lagi tren naik ya. Kalau yang minggu lalu ya di akhir-akhir November sempat dia koreksi turun. Nah di sini kita lihat nih ya, Bapak Ibu bisa lihat harganya ini adalah lower low yang terakhir ya. Ya, jadi nggak ada lagi lower low baru ya. Kita lihat mulai terjadi koreksi naik. Nah, ini swing high yang tertinggi lebih tinggi daripada swing high sebelumnya. Nah, ini udah mulai indikasi nih mau ada perubahan tren, meskipun kita lihatnya dalam H1 aja gitu ya. Kemudian waktu dia koreksi turun, berhenti di sini. Nah, ini adalah higher low ya, artinya lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Jadi harga terendahnya di atas harga terendah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini indikasi untuk momentum bullish ya, kita lihat. Kemudian harga naik lagi lebih tinggi daripada high sebelumnya. Gini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau yang sebelumnya lagi tren turun, kemudian mau berganti menjadi tren naik, Bapak Ibu bisa melihat pergerakan harga seperti membentuk huruf M ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, 1, 2, 3, ini seperti M ya Bapak Ibu ya, M. Nah kaki M yang terakhir yang kedua ini harus
di atasnya yang kaki M-nya yang pertama ya, kita lihat ya. Oke, gitu ya. Jangan di bawahnya ini ya, nanti jadi lower low. Kalau ini kan masih higher low. Nah, kita lihat ini adalah momentum untuk buy ini lagi ya Bapak Ibu. Momentum untuk buy. Karena apa? Karena harga masih terjaga momentum bullishnya dengan penurunan tetap higher low gini. Nah, di sini saya merencanakan di sini order buy misalnya. Nah, maka harga akan naik, targetnya minimal, bukan minimal, pertama ke sini dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini di break jadi higher high. Nah, ini mantap Bapak Ibu. Artinya semakin kuat pergerakan bullishnya. Nah, untuk yang terbaru saya membuat perencanaan tradingnya di sini Bapak Ibu ya. Kira-kira di area ini. Saya waktu ini kan tadi pagi sama siang harga cetak level tertinggi lagi ya. Sini ya. Kemudian waktu koreksi turun saya udah siapin di sini di sekitar 13960-an untuk buy limit. Nah, ternyata sore tadi buy limitnya kesentuh ya. Bahkan sempat dilewatin nih ya, buy limitnya saya berarti sempat floating loss dulu. Karena harga sempat turun ke 13933 Bapak Ibu. Saya meletakkan stop loss di swing low yang terakhir sini. Kalau ini ditembus artinya harga membentuk lower low ya, berarti harga momentumnya bisa berubah lagi menjadi bearish lagi gitu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa juga digunakan untuk memvalidasi yang namanya trading plan. Misalnya Bapak Ibu punya trading plan di sini misalnya buy limit. Tapi kalau nanti ada perubahan, misalnya harga ternyata koreksi turunnya membentuk lower low. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya, itu bisa terjadi indikasi perubahan pergerakan harga. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin Bu Dela yang masuk. Oke, sebentar Pak. Oh, ini ada tuh tadi tuh di kolom komentar. Kalau Pak Fahrudin mungkin lebih bertanya tentang besok GJ trennya naik apa turun nih Pak? Nggak apa-apa, boleh dijawab ya. Pak. Oh, saya bacanya GJ-nya doang, nggak ada besoknya. Oke Pak, ini GJ ya Pak. Saya lihatnya dari H1 dulu, H4 juga boleh. Nah, kalau Bapak lihat di frame yang lebih besar, ini di H4 ya Bapak bisa lihat frame-nya itu dalam pattern segitiga ya, segitiga. Tapi segitiganya sudah membreak trend line atau batas atas di sini ya. Nah, artinya ini masih kecenderungan bullish, Pak. Gitu ya. Ini kecenderungan bullish karena dia sudah membreak resisten trend line segitiga ya. Jadi harga sudah breakout di sini. Nah, ini gimana nih kok turun lagi, Pak? Biasanya gitu. Kalau sudah terjadi breakout di sini, maka suka ada yang namanya retest ya, retest lagi ke area resisten yang sudah di break menjadi support. Nah, ini sedang retest area ini ya, yang resisten di break jadi support. Nah, kalau ini nanti ada rejection nih, candlenya terdorong ke atas lagi, maka nanti malam atau besok dia bergerak lagi ke atas, Pak. Gitu ya. Makanya tadi melihat ini, saya merencanakan tetap buy limit ya, supaya ngikutin tren aja Pak. Kenapa? Karena ini kan sudah break resisten di segitiganya ya, yang atas berarti harga akan cenderung ke atas lagi Pak. Jadi waktu naik dan koreksi turun, saya ambilnya bukan sell, saya ambilnya buy limit aja supaya aman. Gitu. Oke, cukup menjawab ya Pak Fahrudin. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua sobat traders yang hadir pada malam hari ini, Pak Ray Lolong, Pak Susanto, atau dari Bapak Gugum dan yang lainnya, ada yang mungkin mau bertanya lagi atau Pak Fahrudin mau tanya lagi juga boleh Pak. Kalau tidak ada pertanyaan dari sobat traders yang join Google Meet, mungkin saya ada yang bertanya via WhatsApp nih Pak. Pak Swendi, kalau market bergerak tidak sesuai dengan trading plan, bagaimana Pak? Ini bisa dijawab. Ya, market bergerak tidak sesuai trading plan. Berarti kita mesti memvalidasi. Nah, sesuai dengan topik kita, berarti pertanyaannya bagus ya. Berarti ini pertanyaannya bagus. Ini berkaitan dengan memvalidasi trading plan kita. Ya kan? Contoh nih,
waktu Bapak Ibu melihat seperti ini misalnya, ini kan berarti sudah break segitiga ke atas, berarti kan mau bullish. Tetapi ketika misalnya ini bullishnya tadi, breaknya ini misalnya tadi malam ya, kemudian harga hari ini kok koreksi turun. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, yang tadi masuk adalah kita melihat Pak, apakah koreksi turunnya ini, misalnya nih Pak, ya kita ada buy limitnya misalnya pasangnya di sini misalnya, atau di buy limit saya, contoh ya, yang ada di garis ini. Kalau misalnya harga terus naik, ya nggak sentuh buy limit saya yang saya ambil di sini ya, nggak sentuh buy limit saya di sini, tapi terus naik Pak, ya terus naik, nggak sentuh ke sini Pak, terus naik, gimana nih? Ya udah ketinggalan. Meskipun demikian, apakah buy limit saya di 13960-an ini masih valid? Pertanyaannya seperti itu, jawabannya masih valid selama harga belum ditembus atau belum dilewatin ya, ini masih valid dan masih bisa berlaku. Apakah harga nanti bisa turun sentuh ini? Bisa gitu ya. Tetapi apakah kita masih menunggu karena harga sudah jauh naik terus? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, itu terkait misalnya apakah kita terus menunggu harga sentuh level yang kuning ini atau bikin trading plan baru. Jadi itu kita bisa kira-kira ya, maksudnya memperkirakan masuk akal nggak kalau kita masih menunggu saja di level yang ini, yang pertama kita sudah buat perencanaan, atau lebih baik kita bikin trading plan baru. Jadi di situ kita membuat perencanaan yang baru Pak ya. Karena apa? Kalau kita lihat harga kita tunggu-tunggu di sini, sementara harga terus naik higher high, tapi waktu turunnya juga higher low, ya kita udah ketinggalan momentum Pak, gitu ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi lebih baik kita cancel saja trading plan yang pertama kalau misalnya pergerakan harga tidak sesuai dengan plan kita di awal, gitu. Jadi kita bisa bikin lagi perencanaan yang baru, memanfaatkan pergerakan yang lebih fresh yang baru terjadi, gitu. Oke, mantap. Makasih Pak Swendi untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini? Ada mungkin? Sebetulnya webinar ini jadi satu kesempatan sih untuk bertanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti semua materi yang disampaikan Pak Swendi cukup jelas ya. Benar nggak ya? Ini karena semua kameranya tertutup, jadi saya nggak tahu nih. Jangan-jangan sambil mengetahui harga ya. Ada pertanyaan yang lain, Pak Halim Suteja, apa kabar? Kita sering chatting-chattingan ya Pak Halim. Pak Halim, ini kesempatan Bapak nanya nih, ada yang mau ditanyain nggak Pak? Atau Bapak mau tuker ilmu nih, Pak Halim juga tradingnya jago nih Pak. Boleh, kapan-kapan bisa bagi ilmunya ya Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu yang hadir malam hari ini? Kalau nggak ada, saya baca satu pertanyaan lagi nih yang masuk. Sambil kita tunggu pertanyaan yang masuk dari Sobat Traders yang join webinar pada malam hari ini. Pak Swendi mungkin bisa dibantu dijawab untuk satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Indikator apa yang cocok untuk bantu lihat tren, Pak? Oh ya, kalau indikator tren itu, kalau kita lihat di MetaTrader, kita bisa lihat aja di sini ya. Insert indikator itu sudah dikelompokkan ya. Ada yang indikator tren, osilator, volume, dan macam-macam. Kita bisa lihat di sini yang umumnya dipakai orang untuk mengidentifikasi tren seperti Bollinger Band, moving average, ya moving average juga bisa dipilih periodenya, yang pendek, yang sedang, maupun yang jarak jauh. Ya, juga parabolik SAR dan macam-macam. Ada juga Ichimoku dan lain-lain ya. Seperti itu ya Mbak Dela ya. Oke, terima kasih Pak Swendi. Ada lagi yang mau disampaikan Pak, atau memang materinya sudah cukup atau Ya, sudah selesai? ini bisa lihat lagi untuk plan saya Aude JPY ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat sebelumnya Aude JPY itu ranging seperti ini ya. Ya, ini kan high yang tertinggi. Di sini yang berikutnya kita lihat di sini
selama beberapa waktu nih kayak konsolidasi ya. Tetapi harga kemudian cenderung untuk ke atas, menyundul resisten ya. Nah, setelah break level-level high yang ini ya, lebih tinggi dari ini juga. Nah, ini mulai terjadi indikasi atau ini saya baru melihat, wah, AUD/JPY ini ada momentum buat bullish gitu ya. Harga udah ini higher low ya, ini kan low, ini higher low, ini higher high-nya masih sama. Nah, di sini higher high-nya udah lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Kemudian waktu turun swing low juga higher low lagi di sini. Nah, terus kemudian harga terkonfirmasi lagi membentuk level tertinggi baru ya di atas high sebelumnya. Apakah saya langsung buy aja? Enggak ya. Waktu harga di sini saya enggak buy aja langsung ya. Enggak juga. Tapi saya menunggu ya, merencanakan bahwa harga akan turun untuk koreksi tetapi masih koreksinya higher low. Artinya tidak di bawah lower sebelumnya. Jadi di sini saya membuat perencanaan trading di 7690-an ya. Dan ini memang belum aktif nih Bapak Ibu. Mungkin sekitar 9 sampai 10 pip lagi kita sentuh ya. Buy limitnya baru dia akan naik lagi. Jadi Bapak Ibu yang lagi online bisa juga mungkin melihat AUD/JPY kalau memang confirm dengan analisa saya seperti ini, mungkin bisa dikira-kira untuk ambil posisi juga ya Bapak Ibu ya. Karena ini swing low-nya, asal swing low-nya jangan di bawah swing low yang ini ya. Ya, ini masih dalam koridor bullish. Karena target syarat-syaratnya udah tercapai, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini lagi koreksi, ini adalah momentum untuk cari posisi buy supaya naik lagi. Saya targetnya di sini nih ya, Bapak Ibu masih lumayan jauh ya. Jadi ada sekitar kalau dari sini ke sini 66-67 pips ya. Tinggal Bapak Ibu kalikan aja dengan load-nya kan masing-masing, nanti targetnya beda-beda gitu ya. Oke. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Suendi satu pertanyaan terakhir, mumpung Bapak lagi buka chart nih. Berarti tren itu dilihatnya dari time frame berapa ya Pak? Oh ya baik. Untuk tren dilihat dari time frame macam-macam bisa dilihat. Contoh kalau untuk yang long term maka H4 ke atas, misalnya H4, D1, weekly dan sebagainya itu adalah indikasi untuk yang long term. Tapi kalau yang intraday, artinya Bapak Ibu yang mau melihat tren dalam harian aja nih, misalnya nggak usah terlalu panjang, artinya dalam hari ini ya masih ada peluang harga ngikutin harga kira-kira naik atau turun, bisa di H1, bisa di M30 aja ya. Kita lihat di sini ya, atau yang gold yang tadi ya, itu atau GBP/JPY. Ya, itu kan kelihatan dari H1-nya aja bisa lihat ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengetahui harga membentuk higher high, higher low atau lower low, lower high seperti itu ya kalau misalnya bearish. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu nih mau trade-nya long term bisa H4 ke atas. Tapi kalau misalnya intraday M30 atau H1. Nah, kalau mau scalping cukup di M5 ya, bahkan M15, M5 dan M1 saja gitu. Tapi kan targetnya beda-beda jadi lebih kecil. Oke. Berarti kalau lawan tren boleh nggak Pak? Boleh dong. Cuman apa namanya? Kalau counter trend ya harus dilihat juga waktu dia counter trend, counter atau korektif, apakah pergerakan korektifnya itu cukup besar. Artinya misalnya kita mau ambil posisi target, ini Mas lagi naik, kita lihat nih mau koreksi turun, kita targetnya 50 pips, harus mengukur dulu apakah koreksinya lebih dari 50 gitu ya. Kalau koreksinya pas-pasan 50, jangan targetnya 50 karena belum tentu tercapai. Seperti itu ya. Tapi kalau ngikutin tren, biasanya targetnya lebih besar dan cenderung trader lebih aman kalau follow the trend. Artinya psikologinya ya nggak terlalu takut karena dia yakin karena posisinya follow trend gitu. Mantap Pak Suendi, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa di end screen dulu Pak. Siap.
Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin dari Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini? Apa sudah cukup jelas nih materinya? Ini kalau nggak ada yang nanya nih kita antara dua sih Pak. Pak Ade, Pak Budi atau Pak Firman ya, nasabah premium. Pak Relolong ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada ya kita close untuk sesi tanya jawab malam hari ini sih. Nggak ada ya, aman semua. Berarti udah bisa menjalankan teknik tradingnya dan salam cuan nih kalau kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, Pak Sony mungkin bisa bikin closing statement dikit Pak. Sebelum kita webinar yang malam hari ini. Karena nggak ada yang tanya nih Pak, berarti semua sudah cukup jelas nih pertanyaan-pertanyaan sudah datang dari member-member yang di WhatsApp. Oke, Sobat Trader, saya mau menyampaikan aja bahwa dengan adanya webinar ya, dengan adanya grup community ya, Sobat Trader bisa manfaatkan itu untuk Sobat Trader nanya-nanya kepada analis di situ ya, nanya Pak, saya mau minta dong trading plan untuk pair ini, atau misalnya Bapak Ibu sekali-kali bilang Pak, saya punya plan ini. Kalau member yang ada di Foreximpro Community mungkin bisa request, karena kan kalau untuk yang di grup Telegram Foreximpro Community itu kan kita memang batasi ya Pak signalnya. Satu hari hanya 1 kali signal. Tapi kalau yang di Premium Foreximpro Signal itu kan bisa sampai 10 signal gitu, tergantung peluang pasar pada hari itu gitu. Jadi bebas gitu. Tapi kalau memang mau request Pak, kira-kira ada peluang nggak di Euro USD, itu boleh request di Telegram Group Premium Signal. Kalau di yang community requestnya hanya 1 kali 1 hari, karena itu member Telegram Group yang free Pak Swendi. Perlu catatan khusus juga. Hebat ya, lebih tahu itu ya. Untuk menutup buat webinar ini dari saya, jadi trading yang baik itu follow trend ya. Jadi boleh counter trend tapi mesti dilihat-lihat momentumnya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat momentumnya kuat trending ya, lebih baik follow the trend supaya trading aman dan peluang market trading itu, peluang untuk mendapatkan profitnya lebih besar. Berarti trend is your friend, so follow the trend ya Pak. Ya, follow the trend, salam profit. Oke, makasih Pak. Udah selesai nih Pak? Ya, sudah. Oke, baik, kita akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih bagi semua Sobat Traders yang sudah join. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat membantu dan menambah wawasan bagi semua Sobat Traders. Dan seperti biasa, ada beberapa informasi tambahan yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Foreximpro juga memiliki Telegram Group yang namanya Foreximpro Premium Signal. Jadi dalam layanan Telegram Group Premium daripada Foreximpro Signal ini, maka Sobat Traders mendapatkan support trading dari analis Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. Dengan bergabung dalam Telegram Group komunitas Foreximpro Premium Signal, maka Sobat Traders akan mendapatkan informasi setiap harinya dalam Telegram tersebut. Salah satunya adalah free signal yang dilengkapi dengan TP dan SL untuk setiap mata uang Forex dan juga Gold ya. Juga mendapatkan informasi pergerakan market terupdate atau analisa teknikal dan fundamental dari PT Java Global Futures dan juga Foreximpro, dan akan mendapatkan full edukasi trading yang gratis dan dapat berdiskusi langsung dengan analis PT Java Global Futures untuk menanyakan seputar arah pergerakan harga atau kapan waktu yang tepat untuk mengambil posisi. Jadi selain itu kita juga ada klinik Forex bagi member Premium Foreximpro yang diadakan setiap hari Senin sebagai pelatihan tambahan yang diadakan oleh Foreximpro dan juga PT Java Global Futures. Dan sebentar ya Bapak Ibu, masih ada beberapa lagi informasi tambahan. Jadwal webinar kita akan ada lagi hari Rabu minggu depan, tanggal 9 Desember jam 7:30 malam. Jadi bagi Sobat Traders yang sudah join dan sudah hadir pada malam hari ini,
boleh ikut juga hari Rabu webinar minggu depan jam 7:30 malam. Dan Foreximpro juga mengadakan acara live trading yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat. Jadi kalau hari Senin itu kita ngadain live trading jam 7:30 malam, hari Jumat kita mengadakan live trading jam 5 sore di fanpage dan juga di YouTube-nya Foreximpro. Dan besok bagi sobat traders yang punya waktu ya, kita juga ada acara live ngopi bareng yang ditayangkan secara live di YouTube channel dan juga di fanpage-nya Foreximpro dan juga PT Java Global Futures jam 10 pagi. Jadi follow, subscribe sosial media kita PT Java Global Futures dan juga Foreximpro. Pak Swendi, kan kita juga ada satu spek ya di Java Global Futures yaitu account Prime ya Pak? Yes. Ya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu Pak keunggulannya. Oke, akun Prime itu yang saya gunakan ini menarik ya dari Java ya. Kenapa? Karena spreadnya kecil banget, rendah banget, tipis gitu. Jadi cocok banget nih buat kalau saya mau scalping ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau scalping di Forex nggak nyampe 1 pips loh di Java ya. Kalau gold itu lihat nggak 0,20 ya gold ya. Jadi enak lah. Oke. Jadi bagi sobat traders yang mau join di grup Telegram Premium Foreximpro Signal dan mendapatkan semua keunggulan yang tadi sudah saya sebutkan, bisa buka account di PT Java Global Futures dan kita akan invite langsung dan berdapat berdiskusi dengan analis dari PT Java Global Futures dan juga Foreximpro. Oke, itu saja informasinya pada malam hari ini. Kita akan tutup webinar kita akan foto bersama. Mungkin boleh minta tolong Pak Ade, Pak Fahrudin, kita mau foto bersama. Siapa lagi nih? Pak Pandi, Pak salam kenal, bukan salam kenal, Pak Pandi baru join hari ini di Premium Member ya. Pak Susanto, boleh buka kameranya Pak Gugum, kita mau foto bersama sebentar nih supaya fotonya keren, hasilnya bagus. Pak Ade boleh buka kameranya, Pak Ade, Pak Gugum. Saya kasih aba-aba 1 sampai hitungan 1, 2, 3 ya, maka kita akan foto bersama. Boleh yang mau betulin rambutnya juga boleh. Oke, saya hitung 1, 2, 3, bisa kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu lagi semua sobat traders yang sudah join webinar malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam profit. Terima kasih. mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. M1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih, ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal.